Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan kami, Engkau mengetahui ya Tuhan, segala masalah kehidupan kami, segala kesulitan, hambatan, tantangan, apapun yang terjadi, Tuhan mengetahui semuanya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bukan sekedar kami membawa segala persoalan-persoalan kami, tetapi yang terutama kami datang kepada Tuhan karena kami merindukan firman-Mu, karena kami merindukan untuk berelasi dengan Tuhan. Kami merindukan untuk Tuhan boleh merubah kehidupan kami hari demi hari. Kami merindukan tuntunan dan bimbingan Tuhan untuk kami bisa belajar taat pada kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan dari awal sampai akhir, pemberitaan firman ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami di tengah-tengah keadaan COVID-19 yang sampai hari ini belum jelas. Tapi kami percaya hidup kami di tangan Tuhan. Dan hidup yang sementara ini biarlah kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan doa kami dan seluruh pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah nilai kematian. Ini juga berhubungan dengan perjamuan kudus dan juga berhubungan dengan khotbah saya yang lalu pada waktu penghiburan Pendeta Rudi Pranoto. Saudara-saudara sekalian, kematian seringkali dianggap hal yang sial dan terkutuk. Namun saudara suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, suatu saat kematian akan menjemput saudara dan saya. Kematian juga bukan hal yang baru, tetapi hal yang sudah amat sangat kuno. Karena kematian itu sudah ada di zaman Adam dan Hawa. Kematian juga diteruskan sampai zaman Nuh. Kematian diteruskan sampai zaman Abraham, sampai zaman Ishak, sampai zaman Yakub, sampai zaman Israel, sampai zaman kedatangan Yesus, sampai zaman para rasul, sampai zaman bapak-bapak gereja, sampai zaman reformasi, sampai zaman hari ini. Kematian terus berlangsung. Kita seringkali melupakan kematian karena kita merasa hidup itu baik-baik aja.
Kita seringkali lupa kematian karena mungkin anggota keluarga kita belum ada yang pernah mati. Sehingga mati itu dijauhkanlah dari hidupku, dari keluargaku. Karena memang keluargaku tidak ada yang mati. Tetapi mungkin itu akan menjadi kejutan bagi kita kalau orang yang terdekat dengan kita mengalami kematian. Saudara-saudara, dalam hal ini saya sudah merenungkan kematian itu sejak saya kecil. Ya, mungkin umur saya agak lupa, sekitar 5 tahun atau 4 tahun, saya sudah melihat orang mati yang dekat dengan saya. Tapi saya waktu itu tidak mengerti apa itu kematian. Ya, saya bertanya-tanya pada orang tua saya, kenapa ada kematian dan mati itu bagaimana, kenapa kok mati, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu lewat begitu saja. Kemudian saya sudah pemuda, waktu SMA, ada teman saya yang mati juga, sama-sama waktu SMA. Ya, merasa kaget juga, tapi ya begitu saja lewat. Kemudian makin lama makin banyak orang mati di sekeliling saya, termasuk kakek saya, nenek saya, orang tua saya, papa saya, mama saya. Dan tambah lama tambah banyak yang mati. Seusia saya sekarang sudah, teman-teman saya sendiri sudah banyak yang mati. Dan barusan saya, keluarga istri saya berduka karena adiknya baru meninggal dunia. Kita juga baru berduka karena pendeta kita yang pertama dari gereja Reform Kempol sudah mendahului kita, pendeta Rudi Pranoto. Jadi saudara-saudara, kematian bukan hal yang baru. Kematian adalah selalu terjadi. Tapi saudara dan saya belum pernah mengalami. Betul ya? Kalau sudah ya enggak di sini kan? Maka mungkin bagi kita itu tetap yang baru karena kita belum mengalami. Tetap yang baru, tapi sebetulnya sudah terjadi kuno, sudah berulang kali dan berjuta-juta bahkan mungkin bermiliar orang sudah mati. Oke. Ada orang yang, golongan orang yang tidak takut mati. Dan dia bukan orang yang percaya. Kita seringkali berpikir bahwa orang yang tidak percaya sama Tuhan pasti takut mati. Tapi saya mau tegaskan, ada golongan orang yang tidak percaya yang tidak takut mati. Salah satu golongan ini adalah namanya orang ateis. Seorang yang saya pernah membaca artikel daripada seorang ateis ini. Dia bilang, buat apa takut mati? Toh kita belum mati.
Ya kata-katanya logis juga ya. Buat apa takut mati? Toh kita belum mati. Terus kalau sudah mati, ya sudah. Gitu aja kok takut. Nah itu analisa mereka. Kenapa? Karena bagi mereka mati itu adalah kembali ke unsur-unsur semula. Kita adalah terdiri dari senyawa-senyawa kimia. Dan kalau orang mati itu kembali ke unsur-unsur asal mula dari unsur kimianya. Ya, mungkin ada zat besi, ada zat kapur, ada apa, pokoknya macam-macam lah. Itu kembali terurai waktu orang mati. Selesai. Enggak ada apa-apa. Jadi apa yang ditakuti? Memang mati adalah suatu kenyataan. Mereka tidak menyangkal kematian. Tapi orang mati setelah mati ya selesai. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada yang namanya neraka, yang namanya surga, yang namanya ketemu Tuhan. Enggak ada semua itu. Itu hanya karangan manusia saja. Ini analisa mereka. Nah, bagaimana dengan orang yang beragama? Orang beragama selalu mengkaitkan kematian dengan surga. Agama apapun, ya, entah itu disebut nirwana atau surga atau ya pokoknya dunia akhirat lah, itu agama. Kalau agama tidak mempercayai ada dunia akhirat, ya itu namanya bukan agama. Semua agama mempercayai setelah kematian ada kehidupan. Dan bayangan setelah kematian ada kehidupan itu, wah, nanti di surga itu atau di nirwana atau di kayangan itu kita enak sekali hidupnya, senang, nggak ada kesusahan, nggak ada sakit penyakit, ya hidup terus menikmati hidup itu, ya bahkan ada yang punya konsep, wah nanti di sana itu kita juga punya rumah, ya rumah kita bisa rumah yang mewah, ya tergantung support yang di dunia ini, ya makanya ada orang yang mati bakar-bakar rumah, ya bakar uang, bakar mobil, ya nanti di sana rumahnya kalau dibakar di sini sudah muncul di sana rumahnya, ya makanya rumahnya yang bagus-bagus itu dibakar. Ya menurut saya itu kepercayaan lah, tiap orang punya kepercayaan, tapi menurut saya kadang-kadang geli juga ya, kalau dipikir-pikir itu rumah dibakar, mobil dibakar, tapi yang dibakar itu kan rumah-rumahan ya toh. Ya nanti sampai sana yang terjadi kan rumah-rumahan juga ya toh. Lalu yang dibakar juga mobil, ya di sana ya mobil-mobilan, ya bukan mobil sungguhan kan. Mungkin kalau mau konsepnya yang benar mestinya kalau di sana mau benar-benar mau naik mobil sungguhan ya yang dibakar di sini mobil sungguhan dong. Kalau mau rumah sungguhan ya rumah sungguhan yang dibakar supaya betul-betul sampai ke sana ya oke lah, itu semua hanya dugaan-dugaan yang tidak jelas. Bahkan ada yang bilang nanti di sana kita itu hidup sama bidadari-bidadari cantik ya toh. Bahkan bisa kita memuaskan hawa nafsu seksual di sana dan sebagainya. Nah itulah konsep kematian bagi orang-orang agama tertentu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana konsep kematian bagi Anda dan saya? Apakah kematian itu berarti selesailah segala sesuatu yang kita kerjakan?
Saudara-saudara, kematian bagi orang Kristen adalah kematian yang paling berbeda dengan konsep semua agama yang lain. Ya, saya mulai dengan, nah ini tolong dipaparkan, ini sudah dari tadi mestinya saya lupa. Ya. Terus sekarang kematian Kristus. Saudara-saudara, kebanyakan kalau kita amati seluruh kematian adalah menyatakan selesainya suatu tugas. Ya, saya ulangi. Seluruh kematian itu menyatakan selesainya suatu tugas. Tapi bagaimana dengan kematian Kristus? Kematian Kristus justru bukan selesainya suatu tugas. Kematian Kristus justru adalah merupakan puncak daripada seluruh tugas Kristus. Ini bedanya. Kematian para tokoh agama selesainya suatu tugas. Tapi kematian Kristus puncak dari seluruh tugas Kristus adalah kematian. Maksudnya karyanya di kayu salib itulah puncak daripada karya Kristus. Justru kematian Kristuslah yang membawa perubahan yang luar biasa dalam nilai-nilai kehidupan orang yang percaya. Kematian Kristus bukan kegagalan, kematian Kristus bukan kekalahan, tapi kematian Kristus adalah karya terbesar dalam seluruh sejarah manusia. Saya tulis di Facebook seperti ini, seperti yang tertulis itu. Kebahagiaan terbesar bagi dunia dihasilkan melalui musibah terbesar dalam kerajaan surga. Saya ulangi. Kebahagiaan terbesar bagi dunia dihasilkan melalui musibah terbesar dalam kerajaan surga. Kenapa demikian? Karena kematian Kristus membawa damai, berikutnya, membawa damai dengan Allah. Sekali lagi, kematian Kristus itu membawa damai dengan Allah. Tapi damai dengan Allah ini harus melalui karya Kristus di kayu salib yang mengalami kematian rohani. Saya tekankan kematian Kristus itu bukan kematian jasmani yang ditekankan, tapi kematian Kristus yang menjadi hal yang paling signifikan, yang paling bernilai adalah kematian rohaninya. Kapan Kristus mengalami kematian rohani? Yaitu waktu dia terpisah dari Allah Bapa. Pada waktu Kristus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah momen keterpisahan antara Allah Anak dengan Allah Bapa. Dan ini merupakan misteri sepanjang zaman yang tidak bisa dipecahkan secara konkret dalam logika manusia yang sangat terbatas. Tapi yang pasti adalah Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa. Ya, banyak orang menganalisa itu terpisah kasihnya atau terpisah roh manusia dengan Allah dan sebagainya. Saya tidak mau menganalisa itu. Yang pasti terpisah. Kenapa terpisah? Karena Kristus sedang membayar hutang manusia, yaitu maut. Dan hutang manusia yang adalah maut itu adalah terpisah dari Allah. Dan waktu Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah, itulah musibah terbesar dalam kerajaan surga. Ada banyak orang yang masih meragukan keterpisahan Kristus dengan Bapa. Kalau Anda meragukan itu berarti Kristus omong kosong don. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti omong kosong itu. Berarti Kristus tidak benar-benar mengalami keterpisahan. Dan kalau Kristus tidak pernah mengalami keterpisahan, Kristus tidak bayar apa-apa di kayu salib itu. Apa yang dibayar oleh Kristus? Yang dibayar oleh Kristus itu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan hutang maut harus dibayar dengan maut. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hutang maut harus dibayar dengan maut. Karena itu iman Kristen tidak pernah mengajarkan Anda kalau mau selamat harus berbuat baik. Tidak bisa. Karena hutang Anda bukan perbuatan baik. Hutang Anda adalah maut. Dan tidak ada seorang pun yang mampu bisa membayar maut itu kecuali Kristus. Karena dialah korban yang sempurna, tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah. Benar-benar sempurna. Karena itu Kristus satu-satunya yang layak untuk membayar hutang saudara dan saya, yaitu maut. Yang belum mengerti ini belajar baik-baik. Saya sudah menjelaskan masalah kematian Kristus ini di YouTube saya yang pakai nama Stris Ngagel, dan di YouTube itu ada satu seri, saudara lihat di playlistnya. Kalau saudara masuk ke channel Stris Ngagel, saudara lihat di playlist judulnya Getsemani. Ada 4 seri membahas tentang Getsemani. Yaitu membahas tuntas mengenai kematian Kristus dan keterpisahan Kristus dengan Bapa dan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saya yakin banyak orang yang salah mengerti dengan pergumulan Kristus di Taman Getsemani. Banyak orang juga salah mengerti dengan kata-kata Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabatani. Banyak orang yang salah mengerti tentang kematian Kristus menebus saudara dan saya. Dan itu dianggap kematian jasmani. Salah besar. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebelum kematian jasmani, Kristus sudah mengatakan apa? Sudah selesai. It is finished. Sebelum
kematian jasmani. Berarti waktu kematian jasmani Kristus itu tidak untuk membayar dosa manusia. Karena sebelum mati jasmani, Tuhan Yesus sudah bilang, it is finished. Berarti kapan penebusan Kristus itu? Pasti sebelum mati jasmani. Karena sebelum mati jasmani sudah mengatakan, it is finished. Maka berpikirlah baik-baik dalam perenungan ini. Jadi penebusan Kristus itu kapan terjadinya? Waktu Tuhan Yesus mengalami maut, yaitu terpisah dari Allah Bapa. Inilah yang disebut dengan musibah terbesar dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang belum paham, silakan nanti mengikuti di YouTube. Membawa damai dengan Allah. Saudara, tema besar dalam keselamatan orang percaya adalah damai dengan Allah. Tema besar orang percaya bukan, kalau keselamatan itu adalah bukan, oh saya selamat, puji Tuhan, saya tidak kena COVID-19. Atau saya sudah pernah kena tapi enggak mati, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya selamat dari kecelakaan, tidak jadi mati, puji Tuhan, inilah keselamatan. Puji Tuhan, dagangan saya mendatangkan untung besar, inilah keselamatan. Puji Tuhan, saya dibebaskan dari bencana alam ya dan musibah. Puji Tuhan, saya tidak mengalami kematian. Itu bukan definisi keselamatan menurut iman Kristen. Definisi keselamatan menurut iman Kristen adalah juga bukan sekedar masuk surga seperti definisi-definisi orang beragama pada umumnya. Keselamatan tidak identik masuk surga. Kalau gitu apa keselamatan? Seperti yang tadi saya sebut. Definisi keselamatan bagi orang yang beriman adalah berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Makanya orang Kristen sebetulnya yang menikmati keselamatan adalah orang Kristen yang menikmati berdamai dengan Allah. Orang Kristen yang menikmati keselamatan adalah orang Kristen yang mempunyai relasi dengan Allah dalam perdamaian dengan Allah yang benar. Itulah keselamatan. Bukan sekedar rasa damai, rasa tentram, bukan, itu salah. Berdamai dengan Allah itu bukan lalu hati tentrem, enak, nyaman, aman sentosa. Bukan, salah besar. Ya, banyak orang yang mendefinisikan inilah orang yang damai dengan Allah. Hatinya tenang terus, nyaman terus, tentrem terus, enak terus, ya, enjoy aja. Bukan, salah besar. Saya merenungkan tentang damai dengan Allah ini. Saya merenungkan apa? Merenungkan para nabi. Apakah para nabi itu hidupnya enak-enak terus? Senang-senang terus? Damai-damai terus? Tentrem-tentrem terus? Saya yakin tidak. Justru para nabi, kalau bahasa Jawanya, sering kemrungsung, ya toh? Sering hatinya memelas, sering prihatin, sering sedih, sering berduka cita, sering bergumul. Kenapa? Karena sedang memimpin bangsa Israel yang terkenal tegar tengkuk, keras kepala.
pemberontak kepada Allah. Betapa sedihnya nabi-nabi itu, sehingga ada nabi yang terkenal dengan kitabnya yang disebut Ratapan atau Nuduk Yeremia. Penuh dengan ratapan, penuh dengan duka cita, tapi dia adalah orang yang berdamai dengan Allah. Saudara-saudara, jangan cari ketentraman hati untuk ketenangan diri sendiri, untuk kenikmatan diri sendiri. Itu hidup yang penuh dengan keegoisan dan kepentingan diri. Ya, Alkitab itu menyatakan kematian Kristus merubah segala-galanya. Saya percaya orang yang berdamai dengan Allah, hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari kita lihat ayat yang tercantum di sini, Roma 5 ayat 8 sampai 11. Saya mungkin tidak bisa menghabiskan bahan khotbah saya yang saya sudah siapkan. Ya, tapi enggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan boleh diberitakan. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. Mari kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 8 sampai 11. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Coba berapa kali disebut pendamaian oleh kematian Kristus. Inilah keselamatan yang sejati. Saudara, jangan buat definisi keselamatan yang merendahkan nilai keselamatan yang sebenarnya, yaitu pendamaian dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Berikutnya, poin berikut. Nah, ini yang penting juga. Kita bukan hanya sekedar berdamai dengan Allah. Kita bukan hanya sekedar hidup diperdamaikan dan mengalami sukacita selesai. No, itu juga salah besar. Karya Kristus di kayu salib mendamaikan saudara yang tadinya saudara tidak mengenal Allah, sekarang mengenal Allah. Saudara yang tidak tahu siapakah Allah itu, sekarang saudara tahu siapa Allah itu. Saudara yang tidak pernah berelasi dengan Allah yang benar-benar Allah, sekarang saudara berelasi dengan Allah yang benar-benar Allah. Bukan hanya sekedar itu, tapi setelah saudara kenal siapa Allah itu yang sebenarnya, saudara sadar bahwa hidup saudara adalah hidup yang dipersiapkan untuk kemuliaan bagi Allah. Saudara tidak hidup untuk diri sendiri. Prinsip hidup orang percaya adalah tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Inilah wujud daripada perdamaian dengan Allah. Banyak orang beberapa kali tanya sama saya, Pak, apa tandanya saya sudah diselamatkan? Banyak sebetulnya, tanda keselamatan itu banyak. Tapi salah satunya tanda keselamatan adalah
Anda sadar hidup Anda tidak untuk diri Anda lagi, tapi hidup Anda adalah bagi Kristus. Itulah tanda keselamatan. Kalau orang Kristen, jadi Kristen, masih mikir hidupku untuk aku, hidupku untuk aku, hidupku untuk kepentinganku, untuk kesuksesanku, untuk kekayaanku, ya, untuk masa depanku, semuanya aku, orang ini nggak ngerti keselamatan. Kalau dia betul-betul mengalami keselamatan sejati, dia mengenal Allah yang benar, dia bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar, dan dia sadar hidupnya tidak untuk dirinya sendiri lagi. Kita baca satu ayat yang sudah beberapa kali mungkin saya share. 2 Korintus 5 ayat 15. Mari kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan, Kristus telah mati untuk semua orang, tentunya semua orang di sini orang pilihan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maka pertobatan yang jelas bukan sekedar pertobatan moral. Ya. Saya melihat orang Kristen masih banyak salah menilai tentang kekristenan. Karena mendefinisikan Kristen itu harus ada pertobatan. Dan pertobatannya itu didefinisikan dengan pertobatan moral. Saya katakan itu bukan salah, tapi itu bukan signifikansi pertobatan dalam iman Kristen. Kalau pertobatan moral, dari pencuri sekarang tidak mencuri, dari pezina sekarang tidak berzina, dari pembunuh sekarang tidak membunuh, dari berjudi sekarang tidak berjudi, dari perampok sekarang tidak merampok. Kalau cuma sekedar itu bukan pertobatan sejati. Itu namanya pertobatan moral, dan itu bukan pertobatan yang merupakan ciri iman Kristen. Saya melihat masih banyak pengkhotbah yang orientasinya adalah pertobatan moral, padahal iman Kristen itu justru tidak identik dengan pertobatan moral. Pertobatan sejati itu apa? Pertobatan sejati itu adalah menyadari bahwa aku sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar, dan aku bukan milikku lagi, tapi aku adalah milik Kristus. Dan hidupku tidak untuk aku lagi, tapi hidupku adalah bagi Kristus. Kenapa kamu sudah dibeli? Karena kamu sudah dibeli. Kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nanti silakan dibaca sendiri. Kamu sudah lunas dibayar oleh salib Kristus. Maka wujud daripada keselamatan yang sejati adalah hidupku tidak untuk aku lagi, tapi untuk Kristus. Mari kematian Kristus membawa transformasi dalam hidup saudara dan saya secara nyata. Mari kita berkomitmen
Hidupku tidak untuk aku lagi, tapi hidupku bagi Kristus. Itulah nilai kematian dalam iman Kristen. Sekali lagi, tokoh agama yang mati selesai tugasnya. Iman Kristen mengajarkan tokoh kita yaitu Kristus yang mati justru adalah puncak daripada seluruh karyanya yang merubah hidup saudara dan saya. Dan Kristus tidak selesai sampai di situ, karena Kristus bangkit dan Kristus menyatakan kuasanya. Kristus menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang sudah turun menjadi manusia dan sekarang kembali ke surga. Tidak selesai dan tidak habis. Semua tokoh agama yang lain selesai dan habis. Hanya Kristus yang terus menjadi pusat daripada seluruh karya Allah dalam sejarah manusia. Dan nilainya kekal, tidak pernah habis. Oke, berikutnya. Sekarang kematian Kristus membawa dampak untuk kematian saudara dan saya. Kita seringkali hanya mau menerima kematian Kristus. Tapi kematian saya nggak mau terima. Begitu kan? Kita seringkali mengaminkan kematian Kristus. Tapi kalau kematian diriku, no, jangan. Aku tidak mau mati. Kalau kita menganggap kematian Kristus sangat berharga, apakah kematian saudara sangat tidak berharga sehingga Anda tidak mau? Coba renungkan baik-baik. Kematian Anda itu berharga, atau kematian Anda itu sial, atau kematian Anda itu terkutuk, atau kematian Anda itu adalah hal yang merupakan sampah bagi Anda, atau kematian bagi Anda itu adalah kematian yang sangat mulia. Saudara, saya ingin menghapus semua mitos-mitos kematian yang salah. Karena seringkali orang menganggap kematian itu terkutuk, kematian itu sial, kematian itu suatu yang sangat negatif, sangat jelek. Harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita. Tapi dalam iman Kristen justru tidak. Maka Filipi 1 ayat 21 sangat jelas dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, bukan sial, bukan terkutuk, tapi keuntungan. Siapa yang bilang kematian manusia adalah sesuatu yang negatif? Salah. Siapa yang bilang hanya kematian Kristus yang positif? Kematian manusia menjadi negatif? No. Saya tegaskan sesuai dengan firman ini. Mati adalah keuntungan. Siapa yang bilang mati sial? Siapa yang bilang mati itu jelek? Siapa yang bilang mati itu suatu yang apes? Suatu yang negatif? Suatu yang tidak untuk manusia. Justru Alkitab bilang mati adalah keuntungan. Saudara, Rasul Paulus merumuskan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini betul-betul rumusan hidup yang benar-benar Alkitabiah. Kenapa? Hidup adalah Kristus. Tadi sudah bilang ya.
Orang Kristen yang diperdamaikan dengan Allah. Kristus sudah mati bagi dia, supaya dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup bagi Kristus. Maka Paulus menyebutkan, bagiku hidup adalah Kristus. Mati bukan sial, keuntungan. Kenapa keuntungan? Coba poin berikutnya. Itu sudah saya jelaskan. Karena konsep keselamatan bagi orang percaya adalah berdamai dengan Allah. Ya, berdamai dengan Allah. Lalu berikutnya. Dengan demikian kematian adalah merupakan penggenapan tahap akhir atas keselamatan, yaitu mengalami perjumpaan perdamaian muka dengan Allah yang benar-benar Allah. Saya tulis di sini merupakan penggenapan tahap akhir atas keselamatan. Saudara mau selamat? Dan saudara mau genap keselamatan Anda, genapnya adalah melalui kematian. Kalau Anda tidak mati-mati, keselamatan Anda tidak pernah seutuhnya dan tidak pernah genap. Kenapa? Ya Anda di dunia ini justru tidak sempurna di dalam menerima anugerah keselamatan seutuhnya. Kita belum menerima keselamatan itu seutuhnya. Sudah ya memang sudah, tapi belum seutuhnya. Artinya kita masih menderita di dunia ini, kita masih ada penyakit, kita masih ada kelemahan, ada kekurangan, ada dosa-dosa, ada masalah, problema, segala macam terjadi dalam kehidupan ini, dan akan genaplah keselamatan itu dalam hidup Anda. Pintunya adalah melalui kematian. Makanya banyak orang salah konsep tentang kematian. Bentar, saya minum dulu. Banyak orang salah konsep tentang kematian. Lalu selalu bilang, melihat orang mati selalu bilang, kasihan dia yang mati. Aduh, kasihan sekali ya, dia kok mati. Aduh, gimana mestinya dia tidak waktunya mati, kenapa dia mati, dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya kasihanlah orang mati itu. Justru salah. Orang yang sudah mati dalam Tuhan jangan dikasihani, karena dia sudah berbahagia luar biasa, bahkan lebih berbahagia dari saudara dan saya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami puncak keselamatannya dalam kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Dia sudah paling berbahagia, dia justru lebih berbahagia dari saudara dan saya yang masih di dunia ini. Jadi kalau saudara bilang kasihan, keliru. Yang kasihan itu saudara dan saya yang masih hidup ini kasihan. Kalau yang sudah mati tidak kasihan, mereka jauh lebih berbahagia daripada kita semua. Coba konsep-konsep ini dirubah semua dalam hidup kita. Banyak juga orang Kristen yang mengucapkan kepada orang mati, selamat jalan, saudaraku, selamat jalan. Salah kok selamat jalan, dia sudah nyampe kok selamat jalan. Selamat jalan kan berarti masih dalam perjalanan.
dia sudah nyampe ke Allah Bapa. Yang masih dalam perjalanan itu saudara dan saya masih dalam perjalanan. Maka jangan lagi mengucapkan selamat jalan kepada orang mati. Ya, bertobatlah. Yang benar itu bukan selamat jalan, sampai jumpa kembali. Nah, itu baru yang benar. Kamu sudah nyampe, aku bakal menyusul. Sampai jumpa kembali. Jangan selamat jalan. Kalau selamat jalan kan orang mau berpergian. Oh, Pak Ian mau ke Solo. Ya, naik mobil. Selamat jalan, Pak. Nah, kalau Pak Ian sudah sampai Solo, masuk selamat jalan di Solo. Sudah nyampe Solo kok selamat jalan. Sudah nyampe. Orang yang mati itu sudah nyampe surga. Ojo ngomong selamat jalan lagi. Ya. Dan dia sudah mengalami kesempurnaan dalam keselamatan yang dijanjikan. Tuhan Yesus sendiri bilang, aku akan menyediakan rumah Bapa di surga. Rumahmu bukan di sini, rumahmu di sana. Puji Tuhan. Kita bukan bermimpi dan berkhayal, saudara-saudara. Kita beriman sesuai dengan janji firman-Nya. Dan bagi orang percaya, poin berikutnya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah seperti yang tadi saya bilang, hidup tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi hidup bagi Allah. Dan hidup yang bukan untuk kepentingan diri sendiri ini adalah hidup yang melawan kedagingan. Jujur aja, saudara dan saya sering berpikir hidup untuk diri sendiri. Betul enggak? Ya, kalau jujur pasti ngomong betul. Karena sehari-hari kita seringkali berpikir hidup untuk diri sendiri. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya, hidupmu itu adalah hidup bagi Allah. Maka ini melawan natur kedagingan saudara dan saya. Dan itulah pergumulan seumur hidup sampai mati. Bagaimana manusia baru, manusia lama dan manusia baru selalu bertentangan, bertolak belakang. Yang satu mengajarkan hidup bagi Allah, yang satu mengajarkan hidup bagi diri sendiri. Dan ini adalah proses pergumulan hidup orang percaya sampai mati, tidak pernah selesai. Saya bukan orang perfeksionis yang mengatakan bahwa hidupku sudah 100% buat Allah. Yang untuk diriku sendiri wis tidak ada, nol, sama sekali nol. Omong kosong. Kita masih seringkali berpikir hidup untuk diri sendiri. Tapi sekali lagi, orang yang sudah di dalam Kristus, hidupnya mengalami pembaruan dan mengalami pergumulan seumur hidup dalam berlawanan dengan antara manusia baru dan manusia lama. Dan itulah pergumulan hidup orang percaya. Makanya orang percaya itu bukan hidup tenang-tenang, nyaman-nyaman, enak-enak, lancar-lancar, semua oke, tidak ada masalah. Justru jadi orang Kristen banyak pergumulan yang berat. Jadi orang Kristen banyak mengalami konflik-konflik dalam batinnya. Dan itu yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Aku selalu ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat selalu yang aku lakukan. Ingin yang baik, tapi selalu yang aku lakukan adalah yang jahat. Kenapa? Ada manusia lama, ada manusia baru, terus
konflik. Tapi tidak usah khawatir. Dalam pergumulan itu Tuhan memang sengaja membuat pergumulan itu supaya saudara dan saya belajar hidup bergantung kepada Allah dalam ketidakberdayaan kita. Orang Kristen tidak pernah diajari untuk jadi orang hebat, Superman. Aku kuat, aku hebat, aku bisa, aku luar biasa. Itu dusta besar dari si setan yang seringkali memakai para motivator. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pasti bisa, kamu kuat, kamu akan sukses, berhasil. Omong kosong semua. Justru Alkitab bilang apa? Kamu bukan apa-apa. Kamu pasti gagal. Kamu pasti nggak bisa. Kenapa? Karena yang menjamin hidupmu bukan dirimu. Yang menjamin hidupmu adalah pemeliharaan Allah dan jaminan Allah bagi kamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya berhenti sampai di sini. Khotbah saya tidak teruskan. Hal ini membuat kita semua belajar merubah nilai kematian. Supaya sejak hari ini saudara dan saya bukan orang yang dibayang-bayangi ketakutan kematian. Tapi bukan sekedar mau siap mati. Ada orang yang bilang orang Kristen yang benar-benar dipimpin Tuhan bukan hanya siap mati, tapi juga siap hidup. Artinya apa? Artinya ya tadi itu Rasul Paulus bilang, bagiku kalau hidup bagi Kristus. Kalau mati adalah keuntungan. Ini lengkap dan sempurna. Bagi saya tidak ada hidup yang sial dan tidak ada mati yang sial. Kalau hidup bagi Kristus. Kalau mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Mari kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan mari kita terus-menerus mengalami pembaruan di dalam anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kematian Kristus di kayu salib membawa perubahan dalam hidup kami. Kematian Kristus di kayu salib membawa perubahan konsep kami tentang kematian. Bahkan Rasul Paulus menulis dengan sangat jelas, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah kami boleh mengerti nilai hidup yang sebenarnya. Bahwa hidup yang sebenarnya adalah bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup yang sebenarnya adalah hidup bagi Allah yang sudah menyelamatkan kami melalui karya Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kami, Tuhan juga selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan doa kami dan seluruh hidup kami hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya.